Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang metodologi penelitian. Sebelum saya menjelaskan tentang metode penelitian, perkenalkan, nama saya Mudi Susilo dengan NIM 1962201149, kelas 6 SIP 2, konsentrasi perpajakan. Langsung saja ke penjelasannya. Pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ada cara ilmiah adalah kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Nah, di sini ada penjelasan tentang rasional, yaitu penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Lalu empiris yaitu cara yang digunakan dapat diamati oleh panca indera sehingga orang lain dapat mengetahui cara yang digunakan tersebut. Lalu yang terakhir ini ada sistematis yaitu proses yang digunakan melalui langkah-langkah tertentu yang bersikap logis. Lalu di sini juga ada tujuan penelitian. Ada penemuan. Yang pertama itu ada penemuan. Itu data yang diperoleh oleh penelitian tersebut benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah diakui. Lalu yang kedua ada pembuktian, yaitu data yang diperoleh digunakan untuk pembuktian adanya keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu ada pengembangan, yaitu memperoleh dan memperluas pengetahuan yang tertentu. Di sini ada klasifikasi penelitian. Yang pertama itu ada penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai. Nah, di sini ada tiga. Pertama itu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Lalu yang kedua itu ada masing-masing pendekatan memiliki paradigma, asumsi, karakteristik sendiri-sendiri. Lalu yang terakhir itu kedua pendekatan penelitian dapat dilakukan dengan cara simultan dan saling mengisi sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat diwujudkan proses penelitian yang komprehensif. Lalu di sini ada penelitian ditinjau berdasarkan pemakaiannya. Nah, di sini ada dua. Yang pertama penelitian murni atau pure research atau basic research yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan teori kegunaan ilmiah yang langsung dipraktekkan dan tidak diperlihatkan. Lalu yang kedua ada penelitian terapan applied research dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi sesuatu yang diterapkan dalam upaya masalah praktis. Nah, selanjutnya yang ketiga itu penelitian berdasarkan tujuan umumnya. Nah, di sini ada tiga. Pertama itu penelitian eksploratif yang dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang terjadi sasaran penelitian. Yang kedua penelitian pengembangan atau developmental research yang dilakukan untuk pengembangan suatu konsep atau prosedur tertentu. Yang terakhir, yang ketiga itu ada penelitian verifikatif yang dilakukan dengan tujuan membuktikan kebenaran suatu teori pada waktu dan tempat tertentu. Nah, yang terakhir ini ada penelitian berdasarkan Travaya. Nah, di sini ada dua. Yang pertama penelitian deskriptif. Itu merupakan taraf mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa dilakukan analisis dalam praktekkan dengan variabel lainnya. Nah, yang kedua penelitian analitik yang dilakukan bukan sekedar mendeskripsikan variabel penelitian tetapi dilakukan analisis dalam hubungan variabel-variabelnya. Nah, di sini ada pengertian data, fungsi data, jenis data, cara pengumpulan data, skala pengukuran data, dan sumber data. Nah, di sini ini pertama ada penjelasannya, pengertian dari data, yaitu kumpulan informasi yang diperoleh dan pengamatan atau pengukuran suatu variabel yang berupa angka, kata, simbol. Nah, di sini pun ada fungsi data, itu untuk keputusan perincian evaluasi. Di sini ada jenis data, ada dua. Yang pertama data kualitatif dan yang terakhir yang kedua data kuantitatif. Nah, cara pengumpulan data pun ada dua. Yang
Pertama data primer dan kedua data sekunder. Di sini ada skala pengukuran. Skala pengukuran ini ada 3. Yang pertama data nominal, yang kedua data ordinal atau order atau punya urutan. Nah, yang terakhir ini yang ketiga data interval. Nah, sumber data ada 4. Kita bisa mendapatkan sumber data ini ada 4 di sini. Yang pertama wawancara atau angket, kedua populasi, ketiga sampel atau purposive sampling, yang terakhir ada observasi. Di sini ada data kualitatif, jelasan dari data kualitatif. Jadi yang A, data yang menunjukkan mutu atau kualitas suatu yang ada, baik ada peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk pengamatan atau kata-kata. Misalnya wanita itu cantik, santun, pandai. Contoh dari data melalui kuesioner. Yang pertama itu ada data kategori penelitian tentang PHK. Ada 3 golongan. Yang pertama perlu pesangon 3 bulan bagi semua yang kena PHK. Yang kedua perlu pesangon bagi yang sudah bekerja minimal 1 tahun. Yang ketiga tidak perlu diberi pesangon. Lalu ada data berjenjang, pertama baik sangat, baik sekali, yang kedua baik, yang ketiga sedang, yang keempat buruk, yang kelima buruk sekali. Di sini pun ada data bersifat relatif, yang pertama sering, yang kedua kadang-kadang, yang ketiga jarang, yang keempat jarang sekali. Meskipun ada data kualitatif bisa dikualitatifkan dibuat angka dalam bentuk original maupun ranking. Lalu yang terakhir itu ada data ini diperoleh melalui wawancara bersifat subjektif. Lalu yang B ada data kuantitatif, data yang berbentuk angka-angka. Misalkan laba 3 meter, EPS sama dengan 0,2, manajemen laba atau dari rumus. Di sini pun ada contohnya dari cara pengumpulan data. Yang pertama ada data primer, yaitu yang diperoleh dari sumber pertama atau pengumpulan data dilakukan langsung melalui wawancara atau hasil pengisian kuesioner angket. Yang kedua, ada data sekunder yang diperoleh dari sumber kedua atau data yang diperoleh pihak lain. Contohnya, laba perusahaan didapat dari laporan laba rugi perusahaan. Harga saham didapat dari BI. Nah, mungkin cukup sampai di situ saja tentang metodologi penelitian. Kita bisa bertemu di minggu kedepannya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang metodologi penelitian. Mudah-mudahan apa yang saya telah sampaikan pada kalian bisa bermanfaat dan menambahkan ilmu kalian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.